あなたの鼻歌だけを頼りにし思い出の雲間を流れるのですあなたの記憶の上に今はいくつもの新しい未来が目を出してるいつか不意に振り返った時もその目がなんて言ったかわからないくらい初めましてさよなら最初で最後のさよなら Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mensosialisasikan tentang perdagangan manusia. Saya Stefani sebagai moderator, Vira Elvina dan Nurul Huda sebagai pemateri. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan untuk Vira. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, maupun penjeratan hutang atau memberi bayaran atau memanfaatkan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Next. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari perdagangan manusia. Ada 3 bentuk dari perdagangan manusia, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah buruh migran. Buruh migran adalah orang yang berimigrasi dari suatu wilayah kelahiran ke tempat yang lain yang kemudian bekerja di tempat yang baru. Baik dalam jangka waktu relatif menetap maupun relatif singkat. Buruh migran ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pekerja migran internal atau buruh migran yang bekerja di dalam wilayah Indonesia. Yang kedua adalah pekerja migran internasional, yaitu buruh migran yang bekerja di luar negeri atau sering kita kenal dengan TKI. Selanjutnya adalah perdagangan anak. Nah, bentuk kedua ini yaitu suatu bentuk tindakan yang melibatkan perekrutan baik antar negara maupun luar negara dengan menggunakan tipu daya baik itu kekerasan maupun penjualan sehingga dengan kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan perbudakan terhadap anak tersebut. Nah, bentuk ketiga adalah tindakan prostitusi. Nah, secara hukum, prostitusi dapat didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual. Nah, prostitusi ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, prostitusi untuk anak perempuan, dan yang kedua adalah prostitusi wanita dewasa. Pada kasus trafficking ini, ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang definisi dari trafficking ini. Di antaranya adalah eksploitasi, kemudian agen, perekrutan, kerja paksa, PSK, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi human trafficking, di antaranya yang pertama adalah
kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap human trafficking. Nah, kurangnya kesadaran mengenai human trafficking ini yaitu kurangnya perhatian kita sebagai makhluk sosial akan kewaspadaan kita terhadap informasi-informasi yang memunculkan motif-motif dan asumsi-asumsi negatif terhadap perdagangan manusia ini. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini juga dapat memicu timbulnya human trafficking karena besarnya tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial untuk menopang kebutuhan hidup keluarga sehingga keperluan kita tidak terpenuhi yang akhirnya mengakibatkan kita terlilit dengan hutang yang sangat besar. Nah, motif-motif yang seperti ini dapat dimanfaatkan oleh para agen trafficker untuk mendorong kita sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan ekonomi itu untuk dimanfaatkan yang kemudian dijadikan sebagai korban untuk perdagangan manusia. Faktor ketiga adalah faktor kebudayaan masyarakat setempat. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya karena sebagai contoh yang kita ambil pada masyarakat hierarki, mereka menjadikan pemahaman bahwasanya perempuan tidak diwajibkan untuk berpendidikan tinggi-tinggi karena pada dasarnya dan fitrahnya perempuan itu ditakdirkan untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, merias diri, dan mengurus hal-hal lainnya. Sedangkan laki-laki dalam pemahaman masyarakat hierarki ini, pada mayoritasnya mereka adalah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya sendiri. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga tercukupi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan pendapatan utama mereka, yaitu pendapatan dari laki-laki. Nah, biasanya karena faktor seperti ini yang mendorong kaum wanita untuk berimigrasi dan bekerja di luar. Sehingga mereka menjadi tenaga kerja untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah, situasi ekonomi seperti ini juga mengakibatkan dan memaksa anak-anak mereka untuk ikut bekerja agar mereka juga mendapat uang. Faktor lainnya dan contoh lainnya adalah kasus pernikahan dini. Nah, kasus pernikahan dini ini juga mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi pelakunya. Selain mereka memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang cukup minim, dan mereka juga terbatas untuk mendapatkan kesempatan kerja. Nah, situasi ekonomi yang seperti ini juga mengakibatkan lemahnya ketahanan keluarga yang membuat situasi keluarga mereka semakin terjepit, yang pada akhirnya menghambat perkembangan psikologis mereka yang menimbulkan gangguan perkembangan baik secara mereka pribadi maupun untuk keluarganya. Nah, pernikahan dini ini juga mengakibatkan rentan akan terjadinya perceraian selain dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan bagi psikologis mereka juga tidak baik. Faktor selanjutnya adalah kurangnya pencatatan dokumentasi. Nah, pada dasarnya kurangnya pencatatan ini dapat meliputi akta kelahiran, sehingga sampai saat ini masih sangat banyak orang tua yang tidak mencatatkan akta kelahiran anaknya kepada kantor catatan sipil. Mereka memang terlalu menganggap sepele hal-hal yang seperti ini, namun akibat yang ditimbulkan sangat-sangat serius. Nah, jika kurangnya pencatatan atau dokumentasi ini apabila sewaktu-waktu mereka dijadikan sebagai korban trafficking ini, mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya adalah faktor masyarakat yang pengetahuannya terbatas. Nah, pada dasarnya tingkat pendidikan
masyarakat yang tinggi maupun yang rendah itu sangat-sangat menjadi pembeda. Selain dari perkembangan pola pikir, mereka juga akan mendapatkan kesempatan bekerja yang sangat sedikit. Jadi, untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi mereka dan keinginan mereka sendiri agar bisa cepat kaya. Nah, situasi seperti ini dapat sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh para agen trafficker dengan iming-iming mendapatkan bayaran yang lumayan besar, dan ini sangat mudah direkrut untuk dijadikan sebagai korban dari perdagangan manusia. Dan faktor yang terakhir adalah lemahnya penegak hukum yang berlaku dalam menangani kasus human trafficking ini. Nah, faktor terakhir ini di mana kita bisa tahu bahwasanya pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum sangatlah terbatas, sehingga perdagangan manusia seolah-olah dapat dihalalkan, dan hingga saat ini kita bisa melihat tidak ada titik terang bagi penyelesaiannya. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Nah, pada poin pertama, kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan ini telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan keterampilan dari kejuruan mereka sangatlah menyusut. Nah, pada situasi seperti ini, seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah didapatkan untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup bagi mereka. Kemiskinan pula dapat mendorong kepergian ibu-ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja wanita di wilayah-wilayah lain, sehingga menyebabkan terlantarnya anak-anak mereka tanpa adanya perlindungan, sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Pada poin kedua adalah keinginan cepat kaya karena ingin meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, pada keinginan cepat kaya ini, jika kita tidak mengimbangi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, ini juga dapat mengakibatkan terjadinya human trafficking. Kita bisa dijadikan sebagai korban karena kemampuan kita yang minim dan kurangnya informasi yang kita dapatkan tentang pasar kerja menyebabkan kita akan terjebak dalam lilitan hutang daripada para penyalur tenaga kerja, sehingga mendorong kita untuk masuk ke dunia prostitusi. Selanjutnya adalah kurangnya pendataan identitas kelahiran. Nah, kurangnya pendataan atau identitas kelahiran seperti yang kita jelaskan tadi, ini sangat-sangat rentan terjadinya kita dijadikan korban oleh para agen trafficker. Nah, selain dari kurangnya kita untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak terkait, data yang kita punya ini dapat dijadikan pemalsuan dengan memalsukan umur agar kita dapat dipekerjakan di luar negeri. Selanjutnya adalah pendidikan minim dan tingkat buta huruf ya. Tingkat buta huruf ini juga dapat memicu terjadinya dijadikan sebagai korban oleh para trafficker. Karena kita akan kesulitan bagaimana cara mengakses sumber daya yang tersedia di wilayah-wilayah setempat, karena pada dasarnya kita tidak mempunyai kemampuan baik itu dalam membaca, memahami, mengerti brosur iklan, serta menggunakan nomor-nomor telepon sesuai dengan tempat di daerah yang disediakan. Nah, dengan situasi seperti ini kita dapat dimanfaatkan juga dengan iming-iming tertentu bahwa kita akan diberikan gaji yang sangat banyak, dan bahkan tidak jarang mereka membuat surat kontrak kerja
Dan itu kadang bagi mereka yang tidak bisa membaca, mereka langsung menandatanganinya tanpa mereka baca terlebih dahulu. Selanjutnya adalah faktor ekologis. Pada faktor ekologis ini, Indonesia sebagai negara asal yang transit dalam perdagangan manusia. Karakteristik yang menjadi perdagangan manusia dari keluarga miskin berasal dari desa maupun permukiman kumuh yang memaksakan diri keluar dari daerah untuk bekerja dengan kemampuan memperoleh informasi yang sangat terbatas. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini juga seperti yang kita jelaskan sebelumnya, karena adanya keragaman budaya Indonesia juga melahirkan keragaman yang lain seperti adat istiadat maupun budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Selanjutnya adalah ketidakadaan kesetaraan gender. Nah, ini juga menjadi faktor yang sangat penting karena nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan sangat-sangat tidak setara. Nah, hal ini bisa ditandai dengan adanya pembagian peran sebagai istri, sebagai ibu, dan pendidikan anak-anak di rumah. Karena pada dasarnya mereka menganggap bahwasanya perempuan mempunyai peran ganda dan mereka lebih menggunakan peran mereka agar lebih banyak di rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Huda. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide per slide. Akibat dari terjadinya perdagangan manusia. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, para korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Adapun akibat terjadinya perdagangan manusia yaitu poin yang pertama, terkena penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban ini yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita HIV, AIDS, dan beberapa korban juga mengalami cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Poin yang kedua yaitu terjadi gangguan psikis pada korban seperti masalah kejiwaan yang mengakibatkan stres serta mentalnya menjadi down. Dari segi psikis, mayoritas pada korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Dan bahkan para korban perdagangan manusia ini mengasingkan diri dari kehidupan sosial dan mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Dengan begitu, sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual ini mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Slide selanjutnya. Hambatan pemberantasan perdagangan manusia. Adapun hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut antara lain, yaitu yang pertama, budaya masyarakat, kultur. Anggapan ini bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain, terutama yang berhubungan dengan
polisi karena akan merugikan diri sendiri. Anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Stereotip yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melibatkan persoalan kekerasan perempuan, khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak ini. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, khususnya peraturan perundang-undangan. Belum adanya regulasi yang khusus atau undang-undang anti-trafficking mengenai perdagangan perempuan dan anak. Selain dari Kepres nomor 88 tahun 2002 mengenai penghapusan perdagangan perempuan dan anak, ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi anti-trafficking tersebut. Poin yang ketiga yaitu aparat penegak hukum yang lemah. Adapun aparat penegak hukum yang lemah, keterbatasan peraturan yang ada atau KUHP dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegak hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus ini mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa. Slide selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Upaya masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKI yang melakukan program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation. Perdagangan orang, khususnya perempuan, sebagai suatu bentuk tindakan kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai, baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah atau kementerian terkait dan lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan secara terpadu. Dengan begitu, hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. Slide selanjutnya, tujuan dari perdagangan program tujuan dari program ini adalah yang pertama yaitu memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua yaitu mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar. Yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. Yang keempat yaitu menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri. Yang kelima, yang terakhir yaitu merubah sikap dan pola. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk para peserta. Persilakan untuk bertanya. Apa? Begini,
Perkenalkan, nama saya Pedri Rahmat Apriandi dari Eknopan. Izin bertanya, apa upaya pemerintah saat ini untuk menghindari perdagangan manusia? Sekian dari pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih tadi yang bertanya untuk Saudara Fedri Apriandi. Saya akan menjawab sedikit tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia ini. Nah, salah satunya pemerintah telah mendirikan gugus tugas penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau sering disingkat dengan TPPO. Nah, TPPO ini menjadi salah satu wadah koordinasi lintas kementerian yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan ketua hariannya dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri P3A. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin segala pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO itu tadi. Nah, namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwasannya segala kasus human trafficking ini banyak yang tidak terdeteksi dan terselesaikan, baik karena masyarakat yang enggan untuk melaporkan dengan alasan-alasan tertentu maupun hal-hal lainnya. Kira-kira seperti itu, Fedri. Baik, Kak. Saya mengerti. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Persilakan. Saya ingin bertanya. Nama saya Mutiara Rizky Hasibuan, asal Kisaran. Mau nanya, pada zaman sekarang masih banyak enggak perdagangan manusia? Udah sekian itu aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muti. Masih. Pada Oktober lalu terdapat kasus perdagangan manusia yang terjadi di Palembang. Dengan adanya perdagangan manusia, korbannya memakan remaja berusia 17 tahun. Faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Dia membutuhkan uang untuk membeli ponsel baru hingga akhirnya terjebak dengan iming-iming tertentu dari para agen untuk dijadikan sebagai korban dari perdagangan manusia ini. Sehingga banyak adanya perdagangan manusia yang terjadi di bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Apakah Saudara Muti mengerti, memahami? Atau bisa dilanjutkan
Atau Vira mau menambahkan jawabannya? Baik, saya rasa tadi jawaban yang telah dijawab sama Kak Nurul kayaknya sudah komplit ya. Baiknya sekarang kita tanya kepada penanya tadi, kira-kira gimana jawabannya Kak? Bisa dipahami atau ada yang mau dipertanyakan kembali? Persilahkan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Baiklah, sosialisasi ini kita akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.